pertama kali itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, kemudian setelah kuantitatif, berkembang penelitian kualitatif. Terus yang berkembang-berkembang terakhir itu penelitian kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif biasanya atau pada awalnya ini dilakukan penelitian di laboratorium. Ya, berangkat dari penelitian di laboratorium. Kemudian dikembangkan, bisa nggak kalau penelitiannya tidak di lab di sini lab science ya. Dan kalau labnya tidak lab science, misalkan di masyarakat, bisa nggak? Akhirnya dikembangkan untuk penelitian di masyarakat, penelitian sosial, penelitian psikologis, penelitian sejarah, dan seterusnya. Kemudian di dalam penelitian sosial ditemukan juga fenomena yang bisa diteliti tanpa harus menggunakan perangkat-perangkat statistik. Mohon maaf ya, saya sebentar karena di tempat saya sedang azan nih. Ya. Oke, nah dari tiga macam tadi ya, kita akan kaji dari sudut pandang filsafat atau sudut pandang apa, bagaimana, dan untuk apanya. Jadi dari sudut pandang ontologi, epistemologi, serta aksiologinya. Eh, Mohon maaf, kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jenis-jenis penelitian atau paradigma, kalau secara filosofis itu disebut sebagai paradigma penelitian. Penelitian itu apa, seperti apa, dan bagaimana sih, gitu ya. Jadi, paradigma penelitiannya itu sudut pandang peneliti terhadap kenyataan, realitas, kemudian cara mengumpulkan data, menganalisis, serta menarik kesimpulan. Ya. Jadi kenyataannya bagaimana, cara mengumpulkan data dari kenyataan itu seperti apa. Kemudian menganalisisnya bagaimana, baru ditarik kesimpulan. Nah,
paradigma penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar itu berarti ada sesuatu yang disepakati bersama. Apa dari sudut pertanyaan, jawaban pertanyaan apa? Kemudian setelah apa, ada sudut pandang cara memahaminya. Gimana kita memahami? Yaitu epistemologinya. Kemudian yang terakhir adalah metode yang digunakan seperti apa. Nah, metodenya ini yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau mixingnya yang campuran antara kuantitatif dan kualitatif itu merupakan kombinasi antara dua ini. Jadi kita akan lebih banyak membahas dua metode kuantitatif dan kualitatif karena mixing itu merupakan gabungan dari duanya ini, irisannya. Nah, dari sudut pandang ontologi, ya, yang pertama dari sudut pandang ilmu pengetahuan dari paradigmanya, sorry, paradigmanya dulu, ya, paradigmanya adalah paradigma klasik. Jadi sudut pandang klasik. Kemudian sudut pandang seperti di pendidikan yaitu teori konstruktivisme. Kemudian yang terakhir yaitu paradigma kritis. Pada paradigma klasik, sudut pandang klasik ada realitas, ya, yang kaidah-kidahnya itu tertentu dan berlaku secara universal. Ya, contoh misalkan eh, secara universal korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa. Itu ya, secara universal. Artinya dari kutub utara maupun kutub selatan itu sepakat kalau korupsi itu kejahatan luar biasa. Nah, tetapi di dalam penerapan itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang lebih permisif, ada yang strict. Di suatu negara memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih itu dianggap sebagai korupsi atau suap. Tapi di masyarakat yang lain, ucapan terima kasih dengan cara memberikan sesuatu tidak dianggap korupsi. Jadi probabilistik. Ya. Jadi ini paradigma klasik. Nah, realitas yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu berlaku universal. Tetapi kebenarannya ini mungkin bersifat probabilistik. Contoh tadi korupsi, mungkin korupsi di Jepang itu probabilistik salahnya 100%. Orang kalau korupsi ketahuan lebih baik bunuh diri daripada ditangkap. Kemudian di negara kita lebih baik minta maaf. Dah korupsi, mohon maaf. Gitu ya. Tuh. Kemudian perbedaan dari paradigma konstruktivisme yaitu apa? Bahwa realitas itu merupakan konstruksi sosial. Jadi kenyataan itu merupakan sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat sosial. Sehingga karena dibentuk oleh suatu masyarakat, kebenaran suatu realitas ini bersifat relatif. Ya, relatif itu artinya apa? Artinya bisa saja hal yang sama pada suatu masa dianggap salah, di masa yang lain dianggap benar. Ya, misalkan di Indonesia itu tahun 40 dan tahun 70 sebelumnya seorang anak itu dianggap tabu kalau misalkan
orang tuanya belum makan, anaknya sudah makan, anak yang dewasa loh ya, bukan bayi gitu. Nah, tetapi sekarang ternyata ini dianggap hal yang biasa, yang lapar tetap makan dulu gitu, mau anaknya, mau bapaknya, mau orang tuanya gitu. Nah, paradigma ini kebenarannya relatif sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, kemudian paradigma yang terakhir, paradigma kritis. Jadi, realitas yang teramati, karena ada juga realitas yang tidak teramati, merupakan realitas semu yang terbentuk oleh proses sejarah. Jadi, misalkan ya, dikatakan bahwa di Pulau Jawa, orang Jawa dan orang Sunda tidak bisa bersatu. Ini dibentuk oleh proses. Siapa yang membuat? Kalau menurut riwayat, penjajah yang membentuk. Nah, ini diulang-ulang disampaikan, jadinya hoax. Hoax yang terus diulang menjadi kebenaran. Sehingga sejarah bingung ini benar atau salah. Contoh lagi, misalkan ya, realitas yang teramati itu merupakan realitas semu. Contohnya lagi, orang Indonesia zaman dahulu di Indonesia secara umum itu mengenal yang namanya kesaktian atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Di Sunda dikenal Tangkuban Perahu itu karena perahu yang ditendang berubah jadi gunung. Itu ya. Di Jogja bikin Candi Prambanan hanya 1 malam. Kemudian di Batak, Danau Toba dibuat karena kemarahan seorang anak. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah realitas semu. Artinya apa? Artinya masyarakat tidak mampu menjelaskan itu. Sehingga ada yang namanya semu, sesuatu yang udahlah daripada ribet-ribet dibikin cerita yang singkat gitu ya. Oke. Ini perbedaan ontologinya. Sekarang kalau perbedaan epistemologinya bagaimana? Perbedaan bagaimananya gitu ya. Untuk paradigma klasik itu ada reali ada suatu pandangan bahwa peneliti harus berada di luar dari objek yang ditelitinya. Peneliti harus berada di luar dari objek yang ditelitinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, kalau penelitian itu penelitian di lab, di laboratorium, ya, itu kan peneliti berada di luar, tidak ikut jadi diteliti. Penelitian reaksi kimia A dan B, kan penelitinya nggak ikut diteliti. Nah, ini paradigma klasik. Jadi dianggap penelitian ini akan valid kalau peneliti tidak ada interaksi dengan objek penelitiannya. Jadi ada jarak gitu ya. Nah, tetapi di paradigma konstruktivisme ya atau subjektivitas dianggap bahwa hasil penelitian itu merupakan interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Jadi konstruktivisme ini biasanya banyak diaplikasikannya pada penelitian sosial. Contohnya William Gere ketika meneliti masyarakat di Kediri, sehingga Gere bisa menulis mengenai Islam Abangan dan Islam Santri. Gap masuk di dalam masyarakat itu. Dia berinteraksi setiap saat.
sehingga dia akhirnya menghasilkan penelitian yang menjadi dasar pengelompokan masyarakat di Pulau Jawa. Nah, paradigma kritis bagaimana hubungan antara peneliti dan yang diteliti ada suatu batasan tertentu. Ya, misalkan peneliti hanya boleh berkomunikasi secara lisan. Jadi ketika bertanya ke masyarakat, dia hanya mengajukan tulisan lisan yang mengumpulkan data orang lain. Jadi misalkan peneliti mau meneliti mengenai ketertarikan Gen Z terhadap saham. Nah, peneliti membuat instrumen, kemudian instrumen diserahkan kepada temannya atau orang lain untuk mencari data. Sebisa mungkin peneliti itu tidak terlibat direct. Tapi ada kalanya pertanyaan, ini instrumennya nggak jelas, sehingga peneliti membuka komunikasi dengan yang diteliti. Jadi tidak strict seperti uh, klasikal ya. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang aksi untuk apanya? Nah, pada paradigma klasik, nilai etika moral itu harus di luar proses penelitian. Sehingga penelitian di lab contohnya ya, penelitian mengenai bagaimana kalau eh, penelitian cloning, cloning, sel cloning ya, cloning sudah berhasil untuk kambing, sudah berhasil untuk hewan. Nah, terus ada ide untuk manusia bagaimana? Nah, di sini moralnya dianggap di luar dari eh, nilai moralnya ya, itu dianggap di luar prosesnya. Pada saat peneliti melakukan cloning, penelitian cloning, di situ ada usaha untuk memecah sel hidup. Kalau itu sel manusia, berarti itu kan secara agama, itu semua agama tidak menyetujui ketika sel manusia yang masih hidup untuk dilakukan penelitian. Itu ya. Nah, ini misalkan gitu ya. Kemudian berikutnya penelitian dianggap sebagai eh, sesuatu yang di luar eh, ketertarikan individu dari peneliti. Tapi itu dianggap sebagai suatu semua orang itu tertarik, tidak perorangan. Nah, sedangkan yang ketiga, tujuan penelitiannya apa? Menjelaskan, explain, menjelaskan, memprediksi, dan mengkontrol. Menjelaskan bagaimana kalau harimau, sel harimau dikawinkan dengan sel singa. Nah, enggak. Kalau enggak bisa kenapa? Nah, di situ explain ya. Jadi tujuan penelitiannya menjelaskan, memprediksi, misalkan ramalan cuaca, atau kontrol, bagaimana mengontrol pertumbuhan eh, kera ekor panjang di Taman Nasional Baluran, misalkan nggak gitu. Jadi eh, dari paradigma klasik. Sedangkan paradigma konstruktivisme, nilai etika moral itu integral dengan penelitian. Jadi
Tidak bisa. Jadi ada penelitian yang etis dan tidak etis. Ya, jadi di negara-negara yang masih menganut agama, penelitian mengenai embrio manusia tidak diizinkan, tidak etis. Tapi negara-negara yang sudah tidak didasarkan kepada agama mengizinkan penelitian mengenai embrio manusia. Penelitian dengan menggunakan alat-alat atau benda yang teliti organ manusia di negara-negara yang masih didasarkan kepada nilai-nilai keagamaan itu tidak diizinkan. Tapi di negara-negara yang sudah tidak mendasarkan kepada keagamaan itu diizinkan. Kemudian yang kedua, peneliti itu merupakan jembatan antara subjektivitas sosial. Jadi, peneliti ini sebagai pihak yang menjembatani antara tujuan penelitian dengan objek penelitian. Jadi kalau tujuan penelitiannya diminta ini untuk apa sih gitu. Nah, peneliti menjelaskan kepada objek penelitiannya. Mohon maaf Bapak, tolong mengisi kuesioner ini. Nah, kemudian si Bapak, ini apa sih? Nah, peneliti menjelaskan. Kemudian yang ketiga, dari paradigma konstruktivisme, tujuan penelitiannya merupakan rekonstruksi realitas sosial antara peneliti dengan perilaku sosial. Jadi tadi contohnya William Gertz ketika meneliti kelas sosial antara Muslim, santri dan abangan, atau Snook Orgonye meneliti masyarakat Aceh sehingga bagaimana caranya melemahkan fanatisme beragama masyarakat Aceh dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dari paradigma kritis sama dengan konstruktivisme bahwa nilai etika dan moral itu integral dari suatu penelitian. Jadi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sedangkan peneliti merupakan pihak yang mentransformasikan, membantu, atau melakukan aktivitas terkait dengan objek penelitian. Jadi, peneliti di sini perannya luar biasa, jadi ikut serta menjadi jembatan. Sedangkan tujuan penelitian apa? Tujuannya menghasilkan suatu kritik atau kalau di matematika teori baru atau menemukan counter example, gitu ya. Kemudian juga mengenai transformasi, emansipasi, pergerakan sosial, kalau penelitian sosial, kalau penelitian-penelitian di lab itu menjadi penelitian yang mengkritisi penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian sebelumnya mengatakan bahwa nikel merupakan zat yang paling baik menghantarkan listrik. Nah, seseorang ada yang enggak lah, ada yang lain. Nah, litium ternyata lebih baik dari nikel. Ya, akhirnya dia meneliti litium sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada ketika penelitian nikel, misalkan seperti itu, ya di lab. Kalau di matematika, misalkan, oh ada rumus ini berlaku untuk peneliti hanya menemukan rumus berlaku untuk
R2, terus ada yang tertarik. Bisa nggak kalau di R3? Kan nggak gitu. Ya, oh bisa oh R3. Bisa nggak untuk R4? Bisa nggak untuk R pangkat N? Jangan gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kalau metodologinya, perbedaannya seperti apa? Perbedaan metodologi didasarkan kepada paradigma. Paradigma klasik, pengujian hipotesis ya dilakukan di lab, eksperimen atau survei lapangan dengan menggunakan alat-alat analisis kuantitatif. Sehingga suatu penelitiannya dianggap lebih objektif, lebih reliable, lebih validitas. Ya, sehingga ada dulu saya masih ingat ada peneliti yang mengatakan sejelek-jeleknya penelitian kuantitatif masih lebih baik dari sebaik-baiknya penelitian kualitatif. Pernah itu saya dengar ada yang ngomong seperti itu. Ya, tetapi ke sini sudah tidak bisa membandingkan face to face antara kuantitatif dan kualitatif karena metode yang dikembangkan pada penelitian kualitatif juga sekarang lebih bagus. Oke, perbedaan metodologi dari paradigma konstruktivisme. Yang pertama, ada dialog atau interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti. Jadi ada dialog, ada interaksi. Sehingga peneliti ini mampu merekonstruksi suatu realitas melalui metode kualitatif. Ya. Jadi kalau paradigma klasik itu cenderung kuantitatif, konstruktivisme cenderung kualitatif. Nah, kemudian kualitas penelitiannya diukur dari apa? Keaslian dan refleksologi. Jadi aslinya seperti apa? Bagaimana penelitian ini mampu mencerminkan kondisi atau realitas sosial seperti apa? Ya. Nah, kemudian kritikal paradigma kritis itu mengutamakan analisis secara komprehensif, kontekstual, dan multilevel. Sedangkan kualitas penelitian dilihat dari situasi masa lalunya seperti apa, sejauh mana penelitian memperhatikan kendala, konteks, histori, sosial budaya, nilai moral, ekonomi, politik, dan seterusnya. Oke. Secara umum, paradigma kritis ini penelitian kuantitatif, konstruktivisme kualitatif, kritikal ini kombinasi atau mixing. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanya, silahkan.
Ada? Ntar, kok macet? Oke, nah sekarang kita lihat yang perbedaan atau jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa. Penelitian kualitatif, tadi ya, kita resum, itu bahwa hubungan antara peneliti dan yang diteliti itu ada jarak yang jelas. Ya. Kemudian penelitian itu bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis. Jadi menolak atau menerima hipotesis. Kemudian bersifat induktif, yaitu riset harus dapat digeneralisasikan berdasarkan sampel dengan menggunakan alat yang valid dan reliabel. Kemudian prosedurnya merupakan prosedur yang rasional dan empiris, dapat dibandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, metode kuantitatif itu ada beberapa, ya. Yang pertama itu metode survei. Metode survei itu menggunakan alat pengumpul data kuesioner. Ya, ini untuk digunakan sebagai instrumen pengumpul data. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari suatu sampel yang mewakili populasi. Survei ini yang pertama merupakan jenisnya disebut survei deskriptif atau survei yang berusaha menggambarkan karakteristik populasi, ya, berdasarkan sampel, ya. Nah, kemudian yang kedua, survei eksplanatif, yaitu survei yang berusaha menjelaskan hubungan antara sesuatu dengan yang lain dengan menggunakan alat-alat uji statistik. Pengaruh belajar terhadap prestasi belajar, pengaruh laju inflasi terhadap suku bunga perbankan, pengaruh kebijakan finansial terhadap laju impor, dan seterusnya, gitu ya. Jadi menjelaskan hubungan. Nah, studi eksplanatif ini dibagi dua. Yang satu komparatif, yaitu membandingkan apakah ada perbedaan metode A dengan metode B, apakah ada perbedaan metode Kronecker dengan metode eliminasi Gauss dalam menemukan basis suatu pertidaksamaan elementer, misalnya gitu ya. Tapi di situ komparatif, membandingkan. Kemudian yang kedua itu asosiatif atau hubungan. Ada nggak hubungan antara kerajinan membaca dengan lama studi? Misalkan gitu ya. Ada nggak hubungan antara
kesulitan pembiayaan atau kesulitan membayar UKT dengan prestasi belajar. Ya kan gitu ya. Yang berikutnya setelah tadi survei yaitu analisis isi. Ini biasanya matematika di sini, yaitu analisis yang digunakan untuk meneliti ya suatu isi komunikasi atau suatu formulasi ya suatu komunikasi itu kan bisa saja bentuk publikasi, hasil yang diperoleh itu secara sistematik, objektif, dan kuantitatif. Misalkan ya, bisa juga analisis kuantitatif ini dituliskan dalam bentuk angka-angka. Ada korelasi positif antara pendapatan dan kemampuan membeli produk primer. Misalkan gitu ya. 70% mahasiswa UNJ lebih menyukai pembelajaran luring. Misalkan, ya. Kemudian analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan kepada yang tersurat, tertulisnya seperti apa, bukan sesuatu yang tersirat. Jadi analisisnya lebih ke yang tersurat. Jadi ketika Anda nanti melakukan penelitian, menulis skripsi mengenai misalkan ya perbandingan metode A dan metode B dalam menghitung cadangan asuransi kerugian. Jangan gitu. Nah, kemudian Anda temukan ternyata metode A ini memberi hasil 5 sesuai dengan uji efektivitasnya 59%. Dengan uji efektivitasnya yang metode B 61%. Maka Anda bisa menyimpulkan metode B lebih baik dalam memperhitungkan cadangan asuransi kerugian. Misalkan begitu. Nah, yang ketiga dari metode kuantitatif adalah metode eksperimen atau percobaan. Kalau ini jelas ya bisa dilakukan di laboratorium sains atau laboratorium sosial. Jadi bisa meneliti hubungan sebab akibat, bisa meneliti untuk membandingkan, bisa meneliti pengaruh sesuatu terhadap yang lain, gitu ya. Ini metode eksperimen. Kalau di masyarakat, misalkan percobaan ini kita kita katakanlah Anda bekerja di suatu perusahaan finansial perbankan. Terus tempat kerja Anda meluncurkan produk baru, misalkan asuransi usaha kecil dan menengah. Nah, untuk melihat apakah ini nanti menarik atau tidak, Anda bisa melakukan eksperimen. Ini disebar di suatu masyarakat, di suatu kecamatan, terus Anda amati seperti apa perilaku masyarakat. Ya, itu metode eksperimen. Jadi kuantitatif ada tiga. Itu yang pertama metode survei, kemudian yang kedua analisis, si, kemudian yang ketiga metode eksperimen. Selanjutnya penelitian kualitatif. Tadi dari paradigma kita ulang itu bahwa
Peneliti bisa menjadi instrumen karena dia masuk ke dalam objek yang diteliti. Kemudian intensitas peneliti dengan objek yang diteliti ditentukan juga oleh waktu. Nah, analisis diperoleh dari data lapangan yang bisa saja sifatnya kualitatif. Misalkan keluarga A menganggap perilaku begini, korupsi itu tidak baik. Nah, definisi tidak baik itu sulit. Maka harus membuat kriteria kuantitatifnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian realitas itu suatu hal yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah yang di dalam satu objek penelitian ya. Realitasnya bahwa korupsi di masyarakat Kecamatan Jati Makmur, korupsi dipandang jelek. Jadi holistik, tidak di Jati Makmur baik, tapi di RT ini enggak baik, di RT itu baik gitu, enggak. Jadi realitasnya dianggap holistik. Kemudian penelitian kualitatif itu berorientasi kepada kedalaman. Jadi menyentuh sampai ke akar masalah, bukan keluasan. Ya, lebih baik meneliti satu masalah tapi dalam sampai dasar daripada meneliti 10 masalah tapi di permukaan saja. Nah, ini khas Indonesia ya. Peneliti di Indonesia cenderung melakukan penelitian itu tidak dalam. Dia hanya melakukan penelitian yang lebih luas. Sehingga masih ingat ketika zaman Orde Baru dulu Pak Harto ingin membangun puskesmas di seluruh wilayah Indonesia, data yang digunakan data dari organisasi Helen Keller yang berbasis di Amerika Serikat. Kenapa? Karena Helen Keller itu hanya meneliti wilayah-wilayah yang mempunyai masalah kesehatan akut. Sementara data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan, datanya terlalu luas. Sehingga ketika pemerintah mau membangun puskesmas sesuai dengan skala prioritas, karena keterbatasan biaya, kalau mendasarkan data dari Departemen Kesehatan, bingung harus di kecamatan mana dulu yang harus dibangun. Maka memerlukan data yang dalam. Ya, demikian juga untuk penelitian kualitatif. Misalkan seorang peneliti ingin mendalami apa penyebab suatu kelompok masyarakat itu fanatis terhadap eh, suatu ajaran atau suatu tokoh. Jadi masyarakat itu sebenarnya ketika menjadi fanatik itu melihat ajarannya atau melihat tokohnya. Misalkan begitu. Jadi dalam gitu ya. Nah, nanti sehingga kesimpulannya, oh ini kelompok masyarakat ini selalu kritis, selalu nyinyir, selalu ini karena tokoh yang bersuara. Kalau tokohnya ini nggak bersuara, di masyarakat nggak nyinyir, misalkan gitu. Nah, ini berarti ada penelitian mendalam. Apa sih penyebabnya? Gitu ya. Tapi kalau keluasan, kenapa sih masyarakat ini masih tetap nyinyir? Apakah tokoh, apakah isi, apakah situasi gitu. Nah, nanti kesimpulannya tidak bisa dijadikan acuan karena terlalu luas. Nah, yang kelima, prosedur risetnya itu empiris. Ya, kemudian juga kalau matematika itu bisa juga penelitian ini memunculkan atau membentuk teori baru. Jadi penelitian matematika murni itu masuk di dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Karena nggak ada sampel, nggak ada populasi,
nggak ada uji hipotesis, ya, hanya keyakinan atau namanya eh, lupa istilahnya di matematika. Nah, kualitatif bisa saja penelitian ini membahas mengenai isi, ya isinya wacananya ya isinya. Jadi misalkan kita membaca teori Pitagoras, maka kita akan membahas mengenai syarat cukupnya teorema Pitagoras. Apakah segitiganya harus segitiga siku-siku yang tegak, atau bagaimana kalau siku-sikunya miring, gambarnya ya, gambarnya tegak, miring, misalkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis uh, frame-nya, kotaknya ya. Skemanya apa ini? Penelitian, oh ini di wilayahnya geometri, ini wilayahnya aljabar gitu ya. Kalau di masyarakat, oh ini framingnya framing eh, komunikasi, ini framingnya framing eh, IT gitu ya. Kemudian yang ketiga, analisis semiotika atau bahasanya gitu ya, cara menyampaikannya. Bagaimana cara menyampaikannya? Apakah ini nanti hanya untuk masyarakat dengan kapasitas pendidikan yang sudah tinggi, atau bisa juga untuk masyarakat umum? Misalkan, misalkan gini, penelitian mengenai potensi bencana besar gempa bumi di Pulau Jawa. Nah, ketika hasil penelitiannya keluar, ada potensi terjadi gempa bumi 8,9 skala Richter di selatan Pulau Jawa. Kalau ini disampaikan kepada masyarakat dengan kapasitas intelektual yang tinggi, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika ini disampaikan kepada masyarakat yang kapasitas intelektualnya kurang begitu tinggi, semiotika, maka harus dipilih bahasa yang lebih sederhana. Karena kalau bahasanya ketinggian, itu menimbulkan salah pemahaman. Misalkan gitu, bisa saja masyarakat bawah, masyarakat yang kurang terdidik, itu memahami, wah ini Pulau Jawa mau gempa sebentar lagi. Ya, sehingga di masyarakat kita di sekarang ini muncul ketika ada seseorang menggunakan bahasa tingkat tinggi, dianggap itu kelompok intelektual. Ketika menggunakan bahasa yang kasar, dianggap itu masyarakat bawah. Kadang-kadang di bawah sadar, masyarakat kita mengelompokkan orang lain didasarkan kepada bahasa yang digunakan. Ketika Anda berbicara dengan orang dengan menggunakan bahasa yang halus, karakter yang sopan, tidak meledak-ledak, mungkin orang akan melihat, wah, orang ini mempunyai attitude yang bagus. Tapi Anda pinter menyampaikannya dengan meledak-meledak, menggunakan kata-kata yang vulgar. Misalkan, saya lebih baik mengucapkan kata kelaparan daripada kekurangan makan, misalkan gitu ya. Nah, ada orang yang dengan menggunakan kata kelaparan ini menggambarkan wah lugas, kasar, misalkan. Tapi kekurangan makan, bahasa yang halus meskipun tidak lugas, gitu ya. Nah, untuk penelitian jenis penelitian itu kita lihat berdasarkan cara analisis datanya,
atau berdasarkan tatarannya. Yang pertama, penelitian jenis eksploratif, yaitu menggali data tanpa mengoperasionalkan konsep. Jadi kita nggak peduli terhadap konsep. Konsepnya benar atau salah, kita hanya menggali datanya. Nah, ini hasilnya nanti biasanya kualitatif. Seperti tadi ya sampaikan, kita akan menggali apa sih pemahaman masyarakat mengenai korupsi gitu ya. Nah, terserah kita mau menjelaskan korupsi itu apa saja gitu nggak penting, tapi masyarakat pemahamannya seperti apa, eksploratif. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian deskriptif. Deskriptif itu membuat deskripsi, membuat pemaparan secara sistematis, faktual, dan akurat. Nah, di sini peneliti itu memiliki konsep dan kerangka konsep yang sudah katakanlah mapan. Nah, jadi misalkan di sini opini, kalau masih ada, kalau Anda membaca surat, kabar, membaca eh, berita online, Anda mungkin setelah membaca berita, Anda tertarik membaca komentarnya. Atau kalau di Twitter ada orang memposting sesuatu, kemudian Anda membaca komentar-komentarnya. Nah, dari situ Anda biasanya Anda sudah punya konsep. Seseorang memposting mengenai penggantian menteri, reshuffle kabinet. Gitu ya. Anda sudah punya gambaran di kepala Anda yang namanya reshuffle itu berarti yang diganti itu punya masalah yang tidak sejalan dengan presiden, kemudian diganti dengan sesuatu yang sejalan dengan presiden. Mungkin konsep Anda seperti itu. Nah, terus Anda di Twitter ada orang memposting reshuffle kabinet. Ini diganti ini diganti ini diganti ini. Nah, terus Anda membaca komentar gitu. Ternyata ada yang komentar mengenai sebenarnya si A itu tidak layak diganti karena gini 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 gini. Atau ada juga yang nulis ini penggantinya ini punya dosa ini dan seterusnya. Sehingga Anda bisa menilai apakah eh, orang itu konsepnya sesuai dengan Anda, benar atau tidak menurut Anda. Oke. Penelitian jenis eksplanatif, yaitu suatu penelitian yang mencari sebab dan akibat. Itu ya. Jadi sebab dan akibat. Bisa tidak kalau misalkan masyarakat itu tiap hari dibombardir dengan berita hoax, berita hoax, itu ya, berita bohong. Tiap hari dibombardir dengan berita bohong, terus setelah 1 bulan, apakah yang bohong tadi dianggap menjadi suatu kebenaran? Nah, itu ya, untuk penelitian sosial. Tuh. Nah, kalau dicontoh di Anda secara tidak sadar ketika di SD, SMP, SMA, guru menjelaskan luas persegi panjang. Itu selalu menggambar persegi panjang, sisi yang panjang disebut panjang, sisi yang pendek disebut lebar. Sehingga Anda bawah sadar itu punya pandangan bahwa pendek itu lebih pendek, lebar itu lebih pendek dari panjang. Jangan seperti itu ya, itu dibombardir gitu. Itu penelitian eksplanatif. Kemudian penelitian berikutnya adalah penelitian evaluasi. Jadi sesuatu yang dilakukan untuk mengkaji ini benar atau tidak, masih berlaku atau tidak,
dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi di sini ada uji hipotesisnya seperti apa sehingga dicocokkan antara konsep dan teorinya. Jadi kalau di matematika kombinasi di sini ada evaluatif itu ketika Anda nanti menulis mengenai contoh ya perbandingan metode A dan metode B di dalam menghitung cadangan premi kerugian. Nah, sebelum menggunakan data-data, Anda harus membuat kajian teori yang terkait dengan hal tersebut. Ya, jadi ada aspek evaluatif, benar enggak sih ini metode ini? Nah, apakah metode A dan B, metode B itu selalu lebih baik, atau metode B itu kalau dibandingkan A bisa lebih jelek, tergantung kepada datanya. Kalau datanya data katakanlah homogen, si A lebih baik daripada B. Tapi kalau datanya data pencilannya data yang hilang itu banyak, ternyata si B lebih baik daripada si A, dan seterusnya. Oke. Yang terakhir, saya bisa simpulkan hubungan antara pendekatan, ya, resum, pendekatan metodologi, dan metode penelitian. Itu klasik, itu metodologinya kuantitatif. Ini tidak kualitatif murni, tapi bisa saja campuran. Ya, kemudian metodenya ada survei, ada sensus, eksperimen, analisis isi. Nah, survei tadi kita jadikan satu dengan sensus ya. Kemudian cara analisisnya deskriptif, eksplanatif, evaluatif. Sedangkan paradigma konstruktivisme itu metodologinya metodologi kualitatif. Jadi ada studi kasus, fenomena, historis, etnografi, observasi, FGD, dan lain sebagainya. Tata caranya deskriptif maupun eksploratif. Sedangkan paradigma kritis itu merupakan metodologi kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Ya. Nah, di sini ada analisis isi, analisis wacana, framing, semiotika, partisipatoris. Kalau di matematika tadi matematika analisis isi, analisis teori gitu ya. Nah, sehingga caranya bisa deskriptif, bisa transformatif, bisa melahirkan teori baru. Oke, saya kira itu. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan. Eh, Bapak, maaf saya mau nanya, kalau misalnya saya melakukan penelitian gitu, apakah paradigmanya tuh bisa berubah seiring dengan perkembangan penelitian saya? Bisa, karena gini ya, bisanya itu dengan catatan ya, begitu di tengah jalan, tadinya Anda berpikir penelitiannya penelitian kuantitatif. Begitu di tengah jalan, ternyata Anda kesulitan mengumpulkan data. Terus, saya ubah menjadi penelitian kualitatif aja lah, gitu. Bisa di tengah jalan. Ya. Nah, cuma di situ begitu Anda mengubah itu, berarti ada resource yang terbuang. Waktunya terbuang, terus tenaga terbuang gitu ya. Tapi bisa. Oke, ada lagi.
Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Lagi yang lain? Bapak, saya mau izin Ya. tanya, kalau dari cutting dan alumnus sendiri, dari matematika ini paling sering pakai yang mana ya, Pak? Kualitatif matematika, karena kalau kuantitatif saya tidak apa di matematika itu boleh sih, tapi jarang sekali. Kuantitatif itu artinya mencari data primer terus menguji hipotesis gitu ya. Nah, rata-rata di matematika itu tidak menguji hipotesis meskipun pakai data primer. Jadi tidak menguji hipotesis. Jadi misalkan gini, eh, penghitungan angka kebutuhan gizi minimal masyarakat Banten. Itu ya, misalkan begitu. Kan kalau pakai hipotesisnya apakah kebutuhan gizi minimal masyarakat Banten sudah dipenuhi atau belum? Hipotesisnya itu. Tapi kalau tanpa hipotesis, anggap ya saya nggak melihat lah apakah terpenuhi atau tidak. Tapi saya cuma ingin tahu masyarakat Banten ini kebutuhan gizi minimalnya berapa sih? Gitu. Jadi kalau teman apa mahasiswa matematika cenderung tidak melakukan penelitian uji hipotesis, gitu ya. Jadi bisa dikategorikan makanya cenderung ke campuran, kualitatif ataupun campuran, bukan kuantitatif murni. Oke, Baik, ada terima lagi. kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi. Eh, Bapak, saya mau nanya lagi, maaf. Kalau misalnya kita melakukan penelitian gitu, kita boleh nggak gabungin dua paradigma sekaligus? Ya boleh aja, boleh aja. Anda mau gabungin dua paradigma boleh, mau tiga-tiganya gabungin boleh. Tapi semakin besar semakin besar metode, semakin besar scope penelitian, semakin besar sampel, tentu saja membutuhkan resource yang semakin besar juga. Kan selalu relasi positif antara semakin luas yang kita bahas, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Makanya kalau saya cenderung penelitian mahasiswa itu lebih mementingkan kedalaman daripada keluasan. Itu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi. Nggak ada? Oke, nah tugas pertama untuk Anda coba cari penelitian matematika itu seperti apa. Anda tulis penelitian matematika. Bisa dilihat dari paradigmanya, dari metodenya, dari metodologinya, gitu ya. Coba penelitian matematika itu seperti apa? Ya, matematika ya, bukan pendidikan matematika, tapi penelitian matematika. Mungkin kalau Anda nanti cari penelitian matematika dari dalam negeri itu akan sangat terbatas. Tapi kalau Anda eh, cari penelitian matematika dari luar ke bahasa asing itu sangat banyak. Oke, dah yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Eh, Materi ini nanti saya taruh di Google Classroom setelah yang kelas satunya ya. Jadi tidak hari ini. Jadi biar di bareng dengan, soalnya kalau saya taruh sekarang, kemudian Anda kasih ke mahasiswa kelas satunya, nanti rata-rata cuma buka cuma buka Zoom terus ditinggal pergi.
Oke ya, saya kira itu ada tugas, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak Pak. Alif ya.